Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita kedatangan sosok Fikri Budiman, anak dari Freddy Budiman, seorang mantan gembong narkoba yang kena jatuhan hukuman mati karena menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi. Bokap jadi salah satu yang terkenal karena apa? Pecah rekor kali Indonesia ya pada saat itu. Impor dari Cina. Ya Allah. Ya itu. Itu kalau segitu pak pasti kelihatan kan gitu. Oh dulu kan kontainer gede narkobanya. Dan akhirnya di backup sama. Sebelum dieksekusi mati, Freddy Budiman sempat hijrah dan menghatamkan Al-Quran. Ditembak tanpa penutup mata, serta banyak yang menyebutnya bahwa jenazahnya sangat berbau harum. Mau tahu kisah dibalik sosok Freddy Budiman? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Hidup sebagai gembong narkoba, kemudian finish insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini sebuah kisah viral yang pernah populer dan viral. Kisah mengenai seorang gembong narkoba yang sering sekali mungkin kita dengar kisahnya sebelum ini, yaitu Freddy Budiman. Nah, kali ini kita akan kulik agak lebih dalam dan lebih detail dengan putranya tentunya juga, Fikri Budiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Kita masih penasaran nih soalnya sama Fikri ini, kisah mengenai bokap nih ya. Iya. Apalagi mungkin banyak kita dengar juga ulasan dari para ustadz kita gitu, yang ada yang pernah ketemu, ada juga mungkin yang membahas bagaimana bagaimana cara Allah memberikan keadilan gitu ya, walaupun udah orang dengan kehidupan sehancur apapun masih diberikan waktu untuk kemudian kembali. Nah, sebelumnya dulu nih, Fikri, bersaudara berapa nih? Saudara ya? Empat. Gitu. Dari bokap tuh? Dari bokap semua, tapi beda ibu semua. Gitu. Memang uniknya di situ. Jadi papa tuh nikah 5 kali kurang lebih. 5 kali ya? Kurang lebih ya, 5 kali. Terus dari masing-masing itu beda kota semua, Bang. Beda kota semua? Beda kota semua. Yang pertama tuh dari Kalimantan. Yang kedua aku di Bandung. 3 Bangka Belitung. 4 Cirebon. 5 Palu. Kenapa bikin shelter masing-masing gitu ya? Iya, mungkin karena operasinya beliau dulu. Iya, mungkin kayaknya berhubungan dengan kerjaannya kali ya. Jadi harus keliling-keliling terus, harus pindah-pindah kota mungkin ya. Aku nggak tahu juga, tapi intinya sih begitu. Jadi dari aku istri yang dari Bandung. Jadi aku dari Bandung. Jadi paling gede loh. Kedua aku. Yang pertama di Samarinda. Di Samarinda gitu. Cewek. Tapi nggak kontakan. Kontakan semuanya. Oh, kontakan gitu. Semuanya. Nah, kalau dari masa lalunya sebelumnya nih, lu tahu sebenarnya waktu kecil lu tahu nggak sih kerjaannya gitu? Jujur sih nggak tahu. Nggak tahu karena dulu yang ditahu hanya seorang pengusaha HP, itu pun hanya punya konter kecil aja di Bangka Belitung. Konter kecil yang selayaknya di pinggir jalan, cuman ukuran segitu. Terus kalau keluarganya memang semuanya rata-rata pembisnis. Jadi tante, anak papa kan 5 bersaudara. Anak yang pertamanya itu pembisnis banget. Memang punya konveksi gede. Kita ekspor impor. Jadi ngerjain brand-brand luar negeri bahkan. Brand-brand ternama juga kita produksi di Indonesia terus kita lempar ke luar negeri. Iya, gitu-gitu. Jadi mayoritas emang pembisnis, dari kakek juga dan lain-lain. Dari semuanya pengusaha jadi? Pengusaha. Kecuali bokap usaha HP? Iya, HP. Terus juga punya kacamata satu di Bangka. HP sekarang ada dilanjutin sama adik. Usaha kacamata? Namanya Budi Optikal. Budi Optikal? Di mana? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ya? Jadi pas nonton nih. Budi Optikal. Iya, Budi Optikal namanya. Tapi kalau waktu dulu, secara ekonomi gimana? Tergolong dari kakek sih sangat-sangat berkecukupan. Berkecukupan ya? Karena kakek itu termasuk orang yang di daerah Surabaya itu Kerembangan mungkin orang berada dan orang yang emang merintis dari nol, punya bisnis perkapalan dulu. Nah, kan kalau aku pribadi tuh jadi lahir di Bandung tahun 99. Tinggal sama ibu tuh hanya sampai umur 2 bulan. Oh gitu? Jadi umur 2. Lu nggak ketemu lagi sama nyokap sampai sekarang? Sampai umur 17 tahun. Itu pertama kali ketemu lagi. Jadi setelah umur unik emang kalau kehidupan lu ya. Jadi itu mungkin ini sering banget ditanyain gitu. Dulu ibu kemana? Jadi umur 2 bulan aku harus terpisah, itu pun karena kondisi. Akhirnya di umur 17 tahun aku mau klarifikasi tuh ke mama. Dulu kenapa sih pisah sama papa? Jawaban mama tuh simple, dia bilang keadaan yang memisahkan. Jadi keadaannya waktu itu papa baru pulang dari masjid. Setelah sholat zuhur, aku lagi tidur. Jadi akhirnya tidur siang bertiga tuh. Mama, papa, aku.
nggak lama rumah digerebek. Nah, rumah digerebek di Bandung, tapi nggak tahu digerebeknya ini sama siapa? Polisi kah atau rekan bandar papa atau apa ya kompetitor papa mungkin nggak tahu lah sampai sekarang mama tuh. Intinya papa tuh langsung dibawa paksa, papa menghilang sebulan nggak ada kabar. Dibawa itu. Itu bahkan kalau mama cerita tuh mama tuh ngejer lari. Mobil jalan tuh mama ngejer gitu, nangis gitu. Hilanglah papa sebulan. Nah sebulan kemudian papa nelpon. Papa bilang aman kok, sekarang aku di Surabaya, tapi aku nggak bisa lagi ke Bandung. Gitu. Nah aku mau ketemu Dede ya, Dede aku pengen ketemu Dede. Nggak lama, papa nyuruh anak buahnya jemput aku. Sama oma tuh, sama nenek ibunya papa jemput aku di Bandung. Yang kata mama tuh mau minjem sebentar. Malah dibawa sama papa. Oh, malah nyokap. Jadi sebenarnya bukan terpisah, tapi emang diambil gitu. Aku diambil sama papa. Habis itu dari situ tinggal di Surabaya, pindah ke Jakarta. Nyokap nggak tahu. Pindah ke Jakarta sampai akhirnya ke Bangka Belitung, ke istrinya yang ketiga. Lalu dibawa ke sana. Dan ketika ketemu ibuku yang istri ketiga, di situ tuh saya mikirnya itu ibu kandungku. Karena punya ikatan itu. Jadi aku beranggapan itu adalah ibu kandungku yang di Bangka Belitung. Sampai akhirnya punya adik. Dan tahun 2006 atau 2007 aku lupa pastinya. Pokoknya aku naik ke kelas 4 SD. Aku udah harus pisah lagi dari keluarga yang sana. Ke Bangka, harus ke Jakarta karena harus pindah sekolah. Itu pun sama kasusnya karena papa tiba-tiba menghilang dan papa nggak tahu kemana. Intinya papa pergi dari Bangka. Terus aku diambil sama om. Adiknya papa yang terakhir. Dibawa ke Jakarta. Nangis karena dulu sampai nangis 3 hari. Terus oma nanya kenapa nangis. Pengen ke Bangka, pengen tinggal sama ibu kandung. Nenek di situ. Padahal bukan ibu kandung. Bukan, dan nenek situ bilang itu bukan ibu kandung kamu. Cuma sampai situ jawaban oma. Dan wah itu mungkin tamparan pertama di hidupku tuh. Tamparan pertama karena bahkan di situ belum ngerti tuh apa bedanya ibu kandung dan ibu tiri tuh saat itu. Dan taunya dari situ. Waduh, memang kehidupan bokap ini berarti memang benar-benar ya nggak mudah juga ya. Iya. Sebenarnya jadi gembong narkoba itu harus ngumpet terus berarti ya. Sebenarnya banyak film luar negeri yang bilang kalau mau jadi orang sosok seperti itu lu nggak boleh punya keluarga, dan itu gue setuju banget sih bang. Iya, kasihan keluarganya kan. Iya, gitu. Dan akhirnya emang terjadi kasihan sama keluarganya. Nah, karena harus keep on hiding ya, ngumpet dulu harus, gitu ya. Wajib banget. Nah itu sampai akhirnya lu sendiri ngalamin, lu akhirnya lompat-lompat keluarga, lu sampai akhirnya nggak bisa tinggal sama nyokap lu sendiri, baru ketemu lagi umur 17 tahun. Iya. Ya mungkin yang sekarang lagi memperintis di karir ini mungkin bisa pikir ulang ya gitu. Iya. Kasihan keluarganya gitu, ada berapa 5 keluarga kalau nggak salah itu ya. Duit ada. Tapi disuplai, duit disuplai. Nah, kalau jujur sih kalau uang aku lebih sering dapetin dari tante. Jadi ketika papa kan 5 bersaudara, anak pertamanya ini tuh yang pengusaha banget, aku lebih banyak uang disuplai dari dia. Oh gitu. Buat sekolah, uang jajan. Papa sometimes ngasih. Waktu itu ketika alhamdulillah aku sempat jalanin ibadah umroh, itu papa ngasih duit jajan. Wah itu emang bingung juga karena papa tiap ngasih tuh nggak terukur uang ya, skoper gitu. Jadi papa hanya ngasih tuh, dulu kan nggak punya nomor rekening, jadi papa nggak sistem transfer. Kasih cash. Gitu. Bagaimana cara ngasihnya? Iya, tiba-tiba ngambil dari tas gede nih, gitu. Ngambil segepok. Ketemu sama lu? Oh ketemu. Pas ketemu? Ketemu. Jadi ya mungkin 3 bulan sekali papa jemput, terus main ke mall. Dulu ada mall di Jakarta Barat. Gitu, iya. Pas mau ibadah umroh, papa datang tuh. Kan ada kayak pengajian yang kayak pengantaran mau umroh gitu, dia datang. Matu Safar ya? Iya, saya nggak itu pokoknya ngasih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini terklarifikasi bahwa sebenarnya juga seorang almarhum Ferdy Budiman itu bukan seorang mualaf, memang sudah muslim. Oh iya benar. Jadi banyak banget isu yang beredar katanya Ferdy Budiman tuh mualaf. Enggak, dari kecil memang sudah muslim. Sudah muslim ya. Muslim. Dan ternyata cara hubungannya walaupun jarang ketemu tapi ngasih uangnya langsung gepok-gepokan. Sampai paling banyak berapa pernah ngasih? Wah, mungkin dulu saat itu 50 jutaan ada kali. Buat berangkat umroh doang ya? Kayak gitu. Ya, terus itu kan buat jajan
Jadi emang kan waktu itu umrohnya berlima, om 2, terus sama saudara 2. Jadi buat berlima nih, tapi uang yang megang aku gitu. Pada saat itu gitu. Wow. Jadi sebenarnya kalau seorang gembong narkoba ya pasti duitnya banyak lah ya gitu. Mungkin ya misalnya ibaratnya kan transaksi ini saking besarnya makanya kemudian cari-cari ya. Iya. Tapi kemudian nggak bisa nikmati juga sebenarnya berkeluarga ya. Karena kan ngumpet terus sampai lu punya waktu untuk ketemu keluarga, ketemu bokap cuma 7 bulan kan. Iya. Lu terpisah juga sama nyokap lu aja udah 17 tahun sampai akhirnya kan gitu. Kalau dari keluarga bokap sendiri gimana terbelakangnya? Ada juga nggak yang pakai narkoba? Iya, jadi papa tuh 5 bersaudara. Yang anak pertama itu perempuan pembisnis, pure pembisnis. Yang kedua itu meninggal dari sebelum aku lahir, cowok Om Ambin namanya. Yang 3 ini bandar semua. Sama-sama? 3 tuh semua bandar. Cuman papa tuh tipikal orang yang nggak mau ngajak keluarga dan nggak mau melibatkan keluarga sebenarnya. Cuman 2 orang ini memang mungkin tergiur dengan apa yang papa dapat. Padahal yang anak pertama, tanteku ini sudah ngasih usaha buat 2 orang saudaranya. Dari anak yang papa kan anak ke-4, anak ke-3 dan ke-5 ini udah dikasih bisnis sama tante. Ini kamu megang konveksi bagian ini, kamu megang konveksi bagian ini, dan gajinya udah emang banyak. Cuman dia kayaknya tetap mau ngikutin papa. Akhirnya mungkin dikasih lahan mungkin sama papa ya. Intinya jadi bandar semua dan akhirnya meninggal dalam penjara semua. Semua udah meninggal? Semua udah meninggal dalam penjara. Tapi karena sakit. Yang anak ke-5 tuh mungkin yang paling sering disorot media pada saat itu karena ngikutin papa banget dan tuntutannya waktu itu penjara seumur hidup. Iya, penjara seumur hidup selain bokap 2 ini. Kalau papa kan udah hukuman mati. Hukuman mati bokap memang? Papa kan. Oh, kondisi hukuman mati? Hukuman mati, eksekusi mati dong. Hukuman mati. Nah, kalau ini seumur hidup. Yang ke-5, kalau yang anak ke-3 tuh sebenarnya baru ketangkep tahun 2020 dan itu ada aku tuh di saat itu. Lagi penangkapan ada? Ada. Jadi di zaman Covid, terus karena waktu itu kampus di daerah Bandung harus dikeluar ada surat edaran semua mahasiswa pulang ke keluarga masing-masing. Akhirnya aku memilih pulang ke Surabaya. Di situ tuh ternyata nggak di hari itu pokoknya digerebek rumah. Pas lu lagi pulang lagi pas digerebek? Iya. Apa pas lu di dalam? Pas lagi di dalam lagi bangun tidur. Jadi sekitar jam 8 pagi kan kamarku di lantai 2. Aku turun ke lantai 1 tuh. Lewatin ruang tamu pas lihat ada rame nih orang. Omku tuh udah duduk gitu. Cuman mikirnya teman-temannya mungkin. Karena nyantai, polisi pada duduk-duduk gitu. Oh, nangkapnya duduk gitu. Nyantai gitu. Terus masih sempat bikin sarapan tuh, nge-toast roti, terus masih pokoknya masih mau sarapan lah intinya. Lagi duduk tiba-tiba di meja makan, polisi datang. Pagi Pak, saya izin geledah. Waduh, geledah apa ini kan? Nggak kepikiran narkoba, mikirnya mungkin nggak kepikiran lah intinya narkoba. Emang nanya ke lo apa ke om lo? Ke saya, karena di rumah itu lagi berdua. Nah, istrinya om sama oma lagi pergi. Gitu, jadi lagi berdua. Iya. Om lo udah tahu kali ya? Om udah tahu, karena om waktu itu mega Jawa Timur juga. Aduh. Emang termasuk kepala cabang ya om lo ya? Iya, jadi dia dulu dari Medan malah. Pas lagi papa masih berjaya tuh dia megang bagian Sumatera. Habis itu dia pindah setelah papa meninggal, dia masih ngejalanin ternyata dan keluarga nggak tahu. Cuma masih ngejalanin tapi tidak sebesar papa. Wah, ini dia yang unik teman-teman semua ya. Hidup di lingkungan keluarga yang mungkin orang kenalnya tuh cuma bokap lu aja ya. Iya. Freddy Budiman, seorang gembong narkoba yang besar gitu ya. Iya. Kemudian ternyata hidup sebagai anak atau putra dari seorang gembong narkoba juga ternyata nggak mudah. Pindah-pindah gitu, sulit. Kemudian juga akses ketemu orang tua susah. Dan akhirnya ketemu sama oma. Keluarganya juga terikut di sindikat narkoba juga. Iya, dan meninggal di penjara semua. Nggak ada yang dieksekusi ya? Nggak ada. Nggak ada yang dieksekusi ya? Cuman beritanya selalu naik karena selalu kan dilibatkan adiknya Freddy Budiman. Itu banyak lah itu di artikel berita. Oh, enaknya enak goreng beritanya biar dibaca begitu. Iya, dan ada sisi sakit hatinya ada karena omku di situ entah emang ngeluarin statement seperti itu atau enggak karena bahasanya tuh ya ini mungkin aku bisa mengklarifikasi sedikit. Jadi ketika om ketangkap tuh ada press release-nya itu dia bilang dia harus tetap menjadi bandar narkoba untuk menghidupi 4 orang anaknya Freddy Budiman beserta istri-istrinya. Nah itu tuh. Jadi jujur pada saat itu aku rada rasa kasihan tuh. Cuma setelah dia ngeluarin statement itu, wah rasa marah yang muncul. Karena nggak ada sama sekali gitu, nggak ada
boleh dicek aliran dana dari ke aku terutama ya, bisa dicek. Nggak ada nama aliran dana dari dia ke sini, nggak ada gitu. Cuma klaim dia aja untuk pembenaran kali. Ya semoga sih dia nggak pernah ngomong gitu. Jadi tapi udah aku maafin lah. Mungkin buat clickbait aja kali ya. mungkin intinya pada saat itu sih kesel banget, dan banyak masyarakat yang percaya. Masih dihidupin uang narkoba, nggak ada, bisa dicek silakan. Jadi sampai sekarang pun iya, makanya. Tapi sebenarnya kalau dari di bokap nih kok jadi terkenal itu karena kasus yang mana sih? Jadi maksudnya kan gembong narkoba bukan cuma bokap, ada banyak lagi ibaratnya. Tapi bokap jadi salah satu yang terkenal karena apa? Pecah rekor kali Indonesia ya pada saat itu. Impor dari sini. Ya Allah. Ya itu. Itu kalau segitu Pak pasti kelihatan kan gitu. Dulu kan kontainer gede narkobanya. Dan akhirnya di backup sama beberapa pihak ya, yang di situ nggak ada, sebesar itu nggak ada. Berapa ton itu Bang? Udah kayak industri legal aja ya. Viralnya dari situ. Ya Allah. Ramenya tuh di situ, dan setelah diurut-urutin, yang sedih tuh karena keluarga banyak yang hal nggak terkait dikait-kaitin aja, kayak bisnisnya tante. Akhirnya kan dari itu kena imbasnya bangkrut. Dari yang bisnis sangat berjaya, terus di media disangkut pautin karena pabriknya katanya tempat untuk produksi narkoba. Klien hilang semua, kerja sama brand hilang semua. Wah, hancur. Itu keluarga hancur itu tante tuh. Jadi awalnya mungkin menyangka narkoba ini akan jadi bisnis yang bagus, malah ngancurin seluruh keluarga ya, Sebenarnya nggak, papa tuh nggak ngakaitin sama saudaranya. Imbas dari media ini. Iya, imbas karena media tuh iya. Jadi ya itu hancurnya gara-gara di situ. Tapi kalau bokap sebagai seorang ayah di mata lo gimana? Di luar dari kenarkobaan ya? Iya. Galak sih, ayah yang tegas, galak. Dulu sih kalau nggak sekolah atau nggak ngerjain PR, atau karena apalagi dulu sekolah deket banget sama rumah, jadi kalau gurunya ngadu tuh, aku udah pasti dimarah-marahin tuh. Dia kekeh banget sama pendidikan agama, dan dia nggak pernah mau nyekolahin anaknya di sekolah yang nggak bagus lingkungannya, karena dia bilang papa kayak gini karena lingkungan. Makanya tapi bokap terus terang gitu dia. Setelah ketemu, setelah tahu kita udah keluarga udah tahu kalau papa bandar, papa ngomong, makanya papa tuh nggak mau nyekolahin Dede di sekolah yang biasa-biasa, karena papa takut kamu kena lingkungan. Sampai kuliah pun aku diatur sama dia. Kenapa akhirnya kuliah di Bandung tuh karena beberapa kampus yang aku itu pengen di Jakarta itu tersindikat dengan bisnis narkoba dia. Dia juga tahu gitu. Dia tahu, kampus ini tuh ada, di sini gede nih narkobanya. Di sini gede nih, di sini gede nih. Kamu jangan kuliah sini ya. Padahal itu kampus-kampus yang aku mau masuk semua. Akhirnya dilempar lah ke Bandung. Favorit padahal? Favorit. Mana aja? Ada lah. Dari pada saat lo ketemu udah tahu bokap vonisnya gue mati? Udah tahu, karena papa dari awal udah vonis mati. Langsung vonis mati? Langsung vonis mati. Jadi ya udah nangis aja. Tapi nggak tahu eksekusinya kapan. Vonis mati, nangis, terus mulai beradaptasi sebulan, 3 bulan, setahun. Akhirnya tiba-tiba tuh secara tiba-tiba dapat kabar dieksekusi ya, beberapa hari ke depan gitu. Bukannya dari jauh-jauh dia taunya? Nggak nyampe seminggu lah. 2013, 2016 eksekusi. Aku tahu papa mau dieksekusi tuh kayaknya H-5 deh. H-5 tuh. Maksudnya tahu memang hukuman mati, tapi mau dieksekusi hari-hari. Baru tahunya H-5, dan itu menurutku kurang etis banget. Kalau bokap baru tahu dari lama atau memang baru sama juga? Kayaknya sama baru tahu. Mungkin lebih tahu lebih awal mungkin. Cuman di hari itu sama. Jadi H-5, langsung keluarga kelagapan tuh. Langsung cari tiket. H-4 berangkat, H-3 ketemu, H-2, H-1 sampai hari H. Jadi keluarga ada semua ketika dieksekusi? Enggak, cuman ibunya, kakaknya yang cewek tadi, aku, om yang ketangkep di Surabaya, udah berempat. Nyaksiin itu ya? Enggak nyaksiin. Maksudnya ada di situ? Ada di situ. Sampai akhirnya hari ketiga itu, sebelum dia dieksekusi H-1, nenek pulang duluan sama om. Karena harus nyiapin makamnya papa. Karena awalnya kita nyiapin di Jeruk Purut, ada makam keluarga. Kakek tuh dimakamin di situ tuh di Jeruk Purut. Terus dia tanya, ini pertanyaan yang aneh banget sih sebenarnya, kamu mau dimakamin di mana?
Nanya ke orang hidup. Aneh banget ya. Terus papa jawaban papa mau di Surabaya aja biar banyak yang nyekar. Biar teman-temannya banyak yang nyekar. Akhirnya kita ke Surabaya nyari tanah yang deket sama keluarga. Karena ada omku Om Ambi itu yang kedua tuh dimakamin di situ. Aneh banget Bang. Bener-bener yang kayak pertanyaannya itu aduh gitu loh kayak apa ya pertanyaan kayak tadi tuh kayak pertanyaan kayak itu diajuin kepada orang hidup kan. Pertanyaan yang sakit banget ya, apalagi pas papa pamitan kan papa akhirnya dikasih HP satu HP, dia harus nelpon anak-anaknya gitu ya, kakakku, adikku yang ketiga, 4, terus keluarga-keluarga yang lain, dia pamitan, ayo aku pamit dulu ya gitu ya, semoga kalian sehat-sehat, atau titip anakku gitu, titip Fikri gitu ini, terus anak-anak yang lain kayak ke anak yang lain, papa pamit ya, ntar kita ketemu lagi. Anak-anaknya nggak ada yang tahu tuh bandar, dia mau dieksekusi tuh nggak tahu, yang tahu anak pertama tahu. Iya tahu cuma anak pertama sama lu doang. Iya, yang ketiga tuh, dan anak yang pertama di Kalimantan, yang ketiga di Bangka Belitung tuh nggak tahu. Nggak tahu pamit untuk ngapain? Dan dia baru cerita 2 tahun kemudian, setelah 2018 tuh dia baru tahu, papanya bandar tuh baru tahu. Jadi dia hanya pamit yang ngapain nih pamit? Dia ngomong gitu. Jadi Ade dulu bingung pas papa pamitan tuh, Ade bingung, dia bilang gitu tuh Ade gue yang di Bangka. Ya itu makanya aku ngeliatin dia pamitan. Aduh itu aneh banget. Pernah nggak nonton berita mereka? Apa nggak? Kayaknya ya mungkin keluarga yang sana nutupin akses itu ya. Nah, kisah bokap ini kan lumayan viral ketika ternyata beliau tuh sudah sempat untuk berubah ya ketika di lapas. Sejak kapan lu lihat itu? 2013 akhir tuh sebenarnya udah mulai berubah tuh. Dimulai pertama tuh karena dia udah komitmen, dia udah nggak mau nyentuh lagi narkoba karena dia mimpi tentang ayahnya, kakek. Dia di mimpinya katanya opa tuh datengin dia terus dia bilang udah cukup bud gitu, udah cukup, dia bilang gitu. Makanya papa dari saat itu udah komit, dia mau berhenti, nggak mau nyentuh narkoba. Sebenarnya papa udah nggak make, tapi bisnis masih. Dia udah nggak mau nyentuh lagi. Walaupun di lapas masih bisa bisnis. Masih. Tapi di lapas bisa akses narkoba bisa beliau? Secara fakta di berita sih begitu ya. Aku sih nggak pernah cari tahu seperti apa gitu. Seharusnya sih nggak bisa ya. Tapi kayaknya papa masih dapat akses itu. Terus ya berhenti. Udah mulai tuh berhenti ngerokok juga. Dari awal berhenti ngerokok udah nggak mau, terus mulai baju-baju tuh dia udah nggak mau tuh pakai baju, setiap kali ketemu tuh mau pakai gamis. Semenjak itu tuh pokoknya dandanannya berubah, numbu jenggot, terus udah mulai muncul di jidatnya. Pokoknya awal tuh nggak minta beliin Al-Quran gitu. Jadi dari 2013 sudah mulai ada proses perubahan. Udah mulai ada proses perubahan. Lalu ada nasihat apa nggak yang lu ingat dari bokap? Banyak banget karena 3 hari sebelum papa pergi aku pasti nanya semua hal yang perlu aku tahu kan sebelum dieksekusi biar nggak ada hal yang tapi walaupun akhirnya banyak juga hal yang mau aku tanyain lagi gitu. Cuma pada saat itu aku tanya banyak hal, cara ya ini ya kayak gimana cara nyari pasangan yang baik gitu. Cuman aku masih cepet nanyain. Cuman beberapa pesan papa yang paling teringat sampai sekarang sih, yang pertama tuh jangan pernah tergila-gila sama harta atau uang. Harus jadi lelaki yang punya mental yang kuat, sama jangan pernah ninggalin agama aja. Masya Allah, masih ada waktu sempet ya beliau untuk itu. Pas mau eksekusi tuh dia ngaji mulu, Al-Quran nggak pernah lepas dari tangannya. Beliau waktu di penjara belajar sama siapa? Atau belajar sendiri? Aku pernah ceritain, dia tuh belajar ngaji sama salah satu terdakwa kasus teroris. Oh iya? Sama teror. Aku pernah dikenalin jujur tapi aku lupa terorisnya itu siapa. Cuman dia di Gunung Sindur. Aku lupa terorisnya siapa. Intinya pernah dikenalin dan emang tampang teroris banget gitu lah, yang benar-benar ekstrim gitu. Hukuman mati juga beliau? Katanya sih begitu. Jadi dia diajarin sama seperti itu. Udah akhirnya mulai belajar agama. Terus katanya disediain ada ustadz juga di dalam lapasnya yang emang selalu ngajarin gitu-gitu. Dan ibadahnya juga udah mulai kenceng. Iya, mulai. Nah, ketika 3 hari sebelum dieksekusikan lo ketemu ya? Iya. Beliau kelihatan siap atau gimana? Sangat siap dan nggak ada air mata tuh nggak ada yang turun tuh dari matanya.
Dan bener-bener yang nggak ada rasa takut. Anak-anak aku nangis kan, nangis nggak berhenti. Dia cuma jawab, ngapain nangis? Udah, papa nih mau ke Amerika kayak Dede. Karena aku sempat ke Amerika tuh, student exchange. Papa tuh pengen ke Amerika biar kayak Dede. Dari dulu papa pengen buat ke Amerika. Setelah mungkin papa dieksekusi, papa bisa jalan-jalan. Kalau di sini papa stres. Terus yang kayak pas di dalam, kan aku akhirnya dikasih di kamarnya gitu ngobrol kan. Terus dia mandi sebelum dieksekusi. Ayo mandi bareng papa. Terakhir kali papa ketemu Dede, itu papa masih mandiin Dede itu. Dia ngomong gitu, diajak mandi bareng, ya kan aku nggak mau, malu juga kan. Cuma sempat ngomong kayak gitu, dia nyuapin, ayo makan bareng papa. Dia puasa itu di hari terakhir itu masih puasa. Dia nyuapin, terus dia pakai baju yang rapi, masih mimpin sholat. Sholat. Ada mungkin dia ada di media juga tuh foto terakhir sholat terakhir aku sama papa. Wah benar-benar yang nggak, perasaannya aneh sih tuh. Aku nggak bisa deskripsiin apa yang aku rasain karena rasanya aneh. Bentar lagi ya ketemu lagi sama dia. Dan aneh banget rasanya ketika kita tahu kapan orang yang kita kenal tuh mau pergi. Kayak mungkin kalau kita tahu nih, oh ini bakal pergi. Kita nggak pernah tahu itu kan. Dan sekarang kita tahu, 1 jam lagi dia udah meninggal nih. Ya itu. Itu sejam sebelum meninggal? Iya. Oh enggak. Maksudnya itu papa dieksekusi tengah malam. Itu habis sholat isya itu. Tapi udah yakin bahwa besok nggak akan ketemu kan? Iya gitu, kita ada keyakinan itu gitu nih, setelah ini ketemu udah nggak ketemu lagi gitu loh. Dan ternyata sampai detik terakhir pun dia nggak ada rasa takut. Kalau bicara takut ya, sangat siap orang dia nggak mau dieksekusi kalau nggak menghadap kiblat. Oh, permintaannya itu? Nggak mau ditutup matanya karena dia mau nggak mau ditutup mata karena apa? Dia mau menghadapi hukumannya. Jadi dia mau ngeliat dosa-dosanya dulu gitu ya? Dia mau ngeliat aja gitu, terus dia nggak mau juga dia mau ngadep kiblat. Aku nggak bisa mastiin informasi seperti apa. Cuman ini udah di-approve sama waktu itu Kalapasnya. Kalapas juga bilang, dan nggak ngerti gimana. Setahu aku tuh harusnya ngadep belakang. Katanya harus ditembaknya bagian belakang, harusnya. Aku takut salah juga, cuman yang pasti papa memilih untuk menghadap kiblat yang dimana itu arah berlawanan. Jadi arah tembakan. Jadi pokoknya entah bagaimana cara eksekusinya, pokoknya dia kepengen dianya menghadap kiblat. Iya. Gitu. Kemudian ada tanda-tanda lain nggak apa gitu? Kita dengar katanya ada keringetnya juga. Cerita yang di masyarakat yang beredar, pada saat itu aku rasain cuma satu. Ketika jam 12 malam, badai. Itu aku nyaksiin. Aku ngelihat langsung, dan karena... Elunya di situ masih? Iya, tapi di perbatasan antara Cilacap sama Nusa Kambangan. Di tengah-tengah perbatasan kapal. Tiba-tiba badai, Bang. Badai bener-bener yang kursi plastik tuh terbang-terbangan. Kan ada tenda kayak kawinan gitu, tuh terbang, jatuh semua. Dan itu aku menyaksikan karena semua keluarga yang keluarga dieksekusi itu disuruh masuk ke dalam ruangan. Nah, itu beredar tuh di masyarakat, katanya ada badai, dan aku berani memastikan itu karena aku ngeliat langsung. Yang kedua katanya tercium bau-bau harum. Cuman aku nggak bisa mastiin, itu cerita masyarakat gitu. Ketika dieksekusi ya? Tim forensiknya kalau nggak salah cerita itu juga deh, bau-bau harum tuh tim forensiknya cerita. Cuma kalau aku pribadi aku nggak menceritakan hal yang aku nggak tahu gitu, karena aku takut menyebarkan kebohongan. Tapi memang ya, sebuah pengalaman yang jarang orang punya sih sebenarnya nih. Jangan sampai ada gitu. Iya, maksudnya lu ketemu sama ya ibaratnya sosok ayah gitu. Dan lu bersama di hari-hari akhirnya, dan lu tahu beliau akan dieksekusi gitu kan. Iya, itu rasanya aneh. Kalau misalnya, kalau pesan terakhirnya banget, apa yang dikasih tahu ke lu? Yang ultimate banget, lalu diingetin aja gitu. Itu sih, tadi ya? 3 itu sih. 3 itu yang sisanya hanya cerita, bentuknya dalam bentuk cerita. Kayak jangan sampai nanti kamu ketika Dede hidup semakin tua, Dede nggak bisa menyuarakan sesuatu, nggak bisa menceritakan kebenaran gitu-gitu aja. Tapi makanya sekarang bikin media gitu, bikin pesan dari bokap juga. Betul. Ya salah satunya ya karena dulu punya cita-cita jadi pembisnis, dan papa pun harus katanya jadi seorang pembisnis, ya akhirnya aku terapin sekarang. Gitu. Nah, waktu kejadian pengeksekusian ini ya, mendampingkan kakaknya, adiknya ya?
Adiknya, kakaknya, ibunya, aku. Loh, tadi nggak di dalam? Siapa nih? Pas lagi eksekusi? Emang nggak ada. Pas eksekusi nggak ada keluarga yang di dalam. Oh, nggak boleh di dalam? Nggak boleh ada yang ngeliat. Bahkan aku mandiin aja nggak boleh. Oke. Tapi denger nggak? Nggak. Kau denger nggak? Ya, badai itulah. Jadi tiba-tiba badai, Cilacap mati lampu. Nusa Kambangan mati lampu. Lampu nyala, kita dapat telepon. Papa udah nggak ada. Nah, entah kenapa aku mau yakinin, pada saat itu badai itu adalah bentuk pertanda kalau papa tuh lagi dieksekusi. Sampai saat ini. Aku percaya itu, tapi itu nggak tahu fakta atau nggak, tapi aku percaya sama itu. Karena setelah lampu nyala, papa ditelepon, papa ditelepon, pas keluarga ditelepon, papa dia bilang papa udah nggak ada. Dan mungkin ada 3 permintaan papa tuh yang banyak sebenarnya permintaan papa yang nggak dikabulin. Apa aja? Yang pertama, dia minta itu hari kedua dan hari ketiga sebelum dieksekusi dia pengen aku bisa tidur di dalam lapas. Nggak boleh, Mas? Nggak boleh. Sama pihak lapasnya nggak boleh. Jadi H-1 eksekusi malam terakhir tuh dia minta aku bisa tidur berdua sama dia. Itu dilarang. Yang kedua, setelah dia meninggal, setelah dia dieksekusi, dia minta aku yang mandiin. Nggak dibolehin. Keluarga nggak ada yang mandiin. Jadi kita terima bersih jadi aja. Udah di kain kafan. Tapi kalau lu mandiin, lu tahu di mana posisi juga nggak kepikiran ntar lu. Itu yang akhirnya jadi concern pihak lapas, katanya takut Mungkin psikologi gue terganggu. Cuman kan namanya anak pengen dapet itu, pengen bisa mandiin ayahnya. Itu mungkin nggak tercapai. Terus yang ketiga pengen ketemu sama istrinya, yang terakhir sama adiknya. Karena kan adiknya tuh masih pada saat itu lagi dalam masa hukuman juga di lapas Tangerang. Kalau istrinya tuh yang terakhir dimualafin sama papa di dalam lapas dan dia menikah dalam lapas. Pada saat itu dia sampai sekarang nih masih menjalani masa hukuman istri yang kelima itu. Istrinya masih di dalam? Masih dalam di Palu. Waduh. Gitu. Tapi kayaknya bentar lagi keluar. Oh. Sebenarnya adiknya juga ikut datang ya waktu yang ikutan itu. Itu yang waktu itu meninggal juga, Bang? Itu yang ketangkap kemarin aku cerita. Yang ketangkap kemarin itu? Yang adik yang paling terakhir itu di dalam lapas. Dia tuh kena vonis seumur hidup kan. Itu. Terus sebenarnya cerita keluarga lu agak unik ya. Iya, sebenarnya nggak bisa diceritakan dalam waktu 1 jam. Bener. Karena begitu panjangnya cerita. Ya doain aja semoga bisa di dalam bentuk film ya. Iya, dengar-dengar akan dibikin jadi film. Iya, atau series gitu ya, mungkin lebih panjang dan semua ceritanya bisa dibentuk dalam film. Jadi orang nggak bingung gitu. Iya, benar. Dan ini sebenarnya memang mungkin ini jarang ya. Mungkin bisa dibilang lu jadi satu di antara cuma beberapa orang yang punya jadi pengalaman seperti ini gitu ya. Menjadi putra seorang gembong narkoba, bukan gembong ece-ece tapi gembong yang ya skalanya udah nasional ini. Iya. Gimana lu menjalani hidup? Pasti orang sekarang udah kenal kan, udah tahu kalau lu anak dari seorang Freddy Budiman gembong narkoba gitu. Walaupun di sisi akhirnya menurut banyak orang udah fotonya akhirnya yang baik dan akhirnya yang harum gitu ya. Tapi kan pasti jejak masa lalunya tetap masih menjadi sebuah cerita gitu. Kalau aku pribadi beberapa pihak sih. Ada yang pihak merasa aku akan melanjutkan bisnisnya. Tapi bersyukurnya kan dulu ketika pertama kali papa kena kasus, mungkin 99% masyarakat Indonesia ngehujat. Kalau aku baca dulu, untungnya kasusnya papa tuh 2013. Kalau terjadi di tahun-tahun ini, waduh aku nggak tahu kekuatan. Udah ada media ya, udah ada sosmed ya. Dulu tuh aku hanya ngebaca dari komentar-komentar di YouTube, di artikel-artikel berita tuh di paling bawah tuh ada kolom komentar, atau di media sosial pun Instagram nggak sekencang itu gitu. Itu pun udah terasa tertekan karena banyak banget yang ngehujat. Nah, cuman bersyukurnya sekarang banyak banget yang memuji malah. Dari yang menghujat sekarang jadi memuji. Karena mungkin banyak juga pihak-pihak yang menceritakan kebaikan papa, banyak juga ustadz-ustadz yang menceritakan mujizat yang papa alamin. Jadi bersyukurnya itu. Dan walaupun itu jadi beban pada akhirnya. Aku merasa aku tidak sebaik papa dan tidak punya hal yang sekuat papa gitu loh. Takutnya aku kena imbasnya ya. Tapi seberjalan waktu aku tetap menjaga komitmen yang tidak narkoba, tidak melakukan hal kriminal. Itu rasa aku udah cukup sih gitu. Iya ya, soalnya lu kan ya ibaratnya bokap tuh udah kayak kepala geng mafia jatuhnya. Iya. Karena anak buahnya kan banyak sampai sekarang kan. Pilihannya 2 kan.
berbicara aku melakukan kebaikan untuk masyarakat atau negara, atau aku menjadi di pihak papa. Cuman itu doang kan. Iya, pilihannya cuma dua itu Cuma aja. dua doang pilihan, dia nggak bisa berada di tengah-tengah, harus milih salah satu. Dan bokap bisa ngarahin lo untuk enggak sebenarnya. Iya dong, itu untuk bisa bercerita seperti ini aja untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kalau mungkin aku memilih jalan yang buruk, kayak aku nggak di sini. Iya, benar-benar. Iya, udah menjalankan Lu juga ngilang sekarang mungkin. Mungkin, iya mungkin. Gak mau ketahuan lo anak Freddy Budiman. Nah, sekarang kalau aku mau terjun ke bisnis yang sama, tinggal gini juga udah jadi pengusaha. Oh, networknya udah jalan ya. Iya. Tapi kenapa sih lo yang dipilih sama bokap di antara anak-anak yang lain? Mungkin anak cowok pertama kayaknya. Oh. Mungkin ya, karena anak cowok pertama, jadi yang tahu selak beluk apa ya anaknya cuma aku. Anak yang pertama tuh hanya tahu di beberapa bulan sebelum papa dieksekusi, baru kenal sama papa, baru berinteraksi secara langsung. Baru tahu Pak bokap setelah Baru lihat mukanya. Oh gitu? Iya. Sama terpisah juga sama kayak aku, tapi baru ketemu di detik terakhir aja. Wah, ini menarik teman-teman kalau di film ini memang ini banyak hal Amin. Banyak hal yang tentunya juga di luar dari kebiasaan kehidupan kita sehari-hari, kayak gak ada apa-apanya. Ini dramanya parah banget ya. Pengen banget. Tapi pernah gak lu ikut apalagi dikejar-kejar orang lu ikut gitu? Oh, enggak, belum ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Nggak sampai terlibat yang kayak gitu sih, nggak. Alhamdulillahnya enggak. Cuman kayak didatangin teman-temannya, itu sering lah ngeliat dulu pasti masih di Bangka. Jadi ibaratnya walaupun seterpuruk apa kehidupan seseorang, ternyata Allah masih ngasih peluang untuk kembali. Dan juga buktinya sekarang Fikri sendiri juga nggak ngikutin di jalur beliau dan mencoba untuk menjadi seorang yang lebih baik dan juga menjadi memiliki legacy sendiri ya. Iya. Gitu. Mungkin ada pesan buat temen-temen ya? Mungkin yang baru nyoba, mau nyoba make gitu atau coba jadi bandar mungkin. Janganlah, udah pastikan jangan. Udah yang gembong-gembong narkoba gede aja abis gitu. Apalagi kalau main-main kecil mah gampang banget lah disikatnya gitu. Iya. Janganlah, maksudnya narkoba itu nggak bisa dilakuin sama semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bergerak di bidang ini gitu. Dan ini sebuah contoh benar-benar contoh besar untuk teman-teman semuanya. Jadi ujungnya mau kemana sih gitu ya? Iya. Pasti ujungnya sama semua kan. Kalau nggak kemudian dieksekusi, meninggal, atau juga mungkin ya dia sendiri ya kena narkobanya kan gitu. Betul. Ya mudah-mudahan banyak manfaat teman-teman semua untuk bisa diambil pelajaran, dan juga banyak sisi positif yang bisa kita ambil di sini ya. Peluang terus ada untuk jalan kembali, dan kita tunggu ini siapa tahu akan keluar filmnya beneran ya. Iya, doain aja, sudah dalam proses kerjasama lah sama salah satu PH. Semoga itu salah satu cita-cita aku juga sama papa, karena papa tuh pengen dibikin buku. Cuma nggak kesampaian. Mungkin selain buku bisa difilmin juga cerita papa. Ini kayaknya akan menarik ya. Ngobrol begini. Amin. Banyak yang pengen tahu yang nggak bisa kita omongin di sini gitu ya. Ini banyak hal tuh juga teman-teman semua yang bisa kita ambil pelajaran. Moga-moga filmnya keluar di tahun depan ya. Sampai ketemu lagi. Thank you banget nih Fikri untuk waktunya. Terima kasih Bang, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di sini. Kalau jika di antara obrolan kita ada yang menarik, monggo silahkan disebarkan ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.